Selamat datang di Desa Simpang Sungai Duren, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa ini berdiri pada tahun 1983 dengan kepala desa pertama yaitu Datuk Abah Jaya. Dengan luas wilayah sekitar 7.000 km persegi, Desa Simpang Sungai Duren ini menjadi salah satu desa yang berkembang pesat di wilayah ini. Di bawah pimpinan Kepala Desa Datuk Yusnardi untuk periode tahun 2023 hingga 2028, desa ini akan terus berupaya untuk mewujudkan visi menjadi desa yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yusnardi, Kepala Desa Simpang Sungai Duren. Saya menjabat lebih kurang 3 tahun. Saya dilantik tahun 2023 bulan April. Untuk selanjutnya, di data saya sudah mempunyai istri, anak 2. Kemudian pendidikan, saya ada pendidikan umum. Kemudian yang kedua ada pendidikan militer. Yang pertama pendidikan umum saya SD, SMP, kemudian SGO, setaraf dengan SLTA kalau saat ini. Kalau dulu SGO sekarang tidak ada lagi. Kemudian pendidikan militer, karena saya pensiunan dari TNI, saya lulus LSTA, saya menjadi anggota TNI tahun 88, kemudian pangkat terakhir pembantu Letnan 2. Kemudian saya pensiun tahun 2023 bulan 10. Kemudian dengan pemilihan kepala desa saya terpilih menjadi kepala desa. Itu secara singkat biodata saya. Kemudian sejarah pendirian daripada Desa Simpang Sungai Duren ini adalah dulunya Desa Simpang Sungai Duren ini adalah Desa Sungai Duren yang saat ini sudah terpecah. Dulunya Desa Simpang Sungai Duren terpecah menjadi Desa Simpang Sungai Duren dikarenakan kondisi wilayah. Dulunya Desa Sungai Duren sangat luas, kemudian dipecah menjadi Simpang Sungai Duren. Pemecahan Simpang Sungai Duren ini pada tahun 1983. Nah, yang pertama menjadi kepala desa yaitu Pak Abah Jaya. Nah, sekarang Pak Abah Jaya masih hidup dan masih ada di Desa Simpang Sungai Duren. Jadi pendirian desa ini adalah tahun 1983. Kemudian kenapa disebut Desa Simpang Sungai Duren? Karena kita sama-sama tahu bahwa sekitar 100 meter daripada kantor desa ini ada persimpangan. Jadi itulah yang dikatakan Desa Simpang Sungai Duren, karena ada persimpangan. Jadi ada sejarahnya. Kemudian Sungai Duren. Nah, dulu di sini banyak juga pohon-pohon duren sebelum saat ini terjadi perkembangan zaman, sudah ramai dibangun ruko maupun bangun-bangunan yang lain. Nah, dulu saya tahu tahun 83 banyak pohon-pohon duren di Simpang Sungai Duren ini. Nah, jadi ada sejarah tertentu pendirian Desa Simpang Sungai Duren ini. Pada dasarnya Desa Simpang Sungai Duren ini adalah pemecahan daripada Desa Sungai Duren yang ada di pinggir Batanghari. Kemudian salah satunya kita di Desa Sungai Duren ini adalah ada sarana pendidikan yang ada di Provinsi Jambi, yaitu UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang berada di desa kita. Kemudian keunggulan yang ada di Desa Sungai Duren ini, keunggulannya tidak terlalu mencolok atau terlalu terorbitkan. Karena apa? Desa ini adalah padat penduduk, kemudian banyak perumahan khususnya, kemudian lahan pertanian dan perkebunan tidak ada. Keunggulan yang kita lihat sekarang ini di Desa Sungai Duren ini adalah UMKM seperti penjualan sembako, kemudian bahan makanan seperti
kui-kui yang ada di sepanjang jalan. Kami punya program punya program ketahanan pangan melalui dana desa yang saat ini sudah sudah diperintahkan oleh Menteri Desa, kemudian diperintahkan oleh Presiden. Kami akan membuat ketahanan pangan ini sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini kami akan membuat nanti agrowisata. Nah, ini lahannya sudah kami garap, kemudian pada saat ini berada di belakang WIN itu lebih kurang 1,5 hektar. Jadi kami akan mengembangkan ketahanan pangan program daripada pusat menggunakan dana desa, bisa kami pergunakan nanti di samping untuk penghasilan daripada pertanian untuk agrowisata. Nah, nanti tanaman itu akan bervariasi, ada Cactus California, ada kese, ada timun, ada jagung, dan ada tebu, ada pisang. Nah, nanti di situ apabila hasilnya nanti akan kami kontribusikan kepada masyarakat. Nah, seperti sudah saya utarakan tadi bahwa di Desa Simpang Sungai Duren ini ada UMKM, yaitu jual makanan. Nah, dengan hasil daripada pertanian tadi akan kami jual kepada masyarakat kami yang mengadakan UMKM. Jadi tidak dia ke pasar lagi, ke pasar Aurduri atau ke pasar Kota Jambi. Jadi dia bisa mengambil di kebun kita. Nah, di situ pada dasarnya kami membantu pemerintah desa ini, kami dengan program ketahanan pangan ini membantu masyarakat kami dan untuk mencari daripada menghidupkan UMKM yang ada di desa kami masing. Nah, sekira itu saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah sudah bersedia untuk memberikan atau meminta penjelasan daripada desa Simpang Sungai Duren ini, statusnya gimana, kemudian untuk keunggulannya gimana. Itulah yang sudah saya jelaskan. Saya berbicara apa adanya, saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya jelaskan itulah apa adanya. Saya kira itu untuk keterangan dan penjelasan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas penduduk desa Simpang Sungai Duren ini bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun yang mengolah lahan pertanian dan perkebunan mereka di sekitar desa. Selain itu, geliat ekonomi desa juga didukung oleh keberadaan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM di desa ini bergerak di bidang kuliner, kerajinan tangan, serta perdagangan hasil pertanian yang turut meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pemerintahan desa yang responsif, pelayanan publik terus ditingkatkan demi kenyamanan masyarakat. Kantor Desa Simpang Sungai Duren ini menjadi pusat koordinasi pembangunan dan aspirasi masyarakat. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Di desa ini terdapat sekolah dasar, TK, dan juga perguruan tinggi yaitu UIN STS Jambi, serta puskesmas pembantu yang akan selalu melayani kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Permenangan sebagai Sekretaris Desa Simpang Sungai Duren. Saya bertugas di sini mulai dari tahun 2015. Mudah-mudahan sampai sekarang masih dapat amanah dari masyarakat. Di mana selama ini saya sudah 4 kepala desa, saya sebagai sekretarisnya. Memang dari beberapa kepala desa itu mempunyai visi misi yang berbeda, tapi alhamdulillah itu adalah satu tujuan, sama-sama niat daripada itu semuanya adalah memajukan desa Simpang Sungai Duren. Di mana memang desa Simpang Sungai Duren ini kami akui dan menyadari perkembangan hari demi hari, tahun demi tahun. Kami dari tahun 2015 dalam segi pelayanan desa mungkin hanya ala kadarnya, tapi tahun demi tahun desa Simpang Sungai Duren ini kadang dibilang kewalahan. Tidak boleh kita mengatakan kewalahan di dalam mengurusi masyarakat, karena itu adalah salah satu tugas kita sebagai aparatur pemerintahan desa. Di samping itu juga memang kami akui di sini ada beberapa hal sebenarnya yang belum tercapai menurut kami
di desa ini karena dibatasi beberapa hal, terutama di dalam segi anggaran yang tidak diperbolehkan untuk menuju suatu fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan dalam suatu pemerintahan desa. Yang pertama tentang masalah pelayanan, alhamdulillah tahap demi tahap, baik dalam segi ruangan kantor desa, kenyamanan masyarakat, sedaya mampu pemerintahan desa tahun demi tahun memperbaiki sedemikian rupa. Begitu juga pada tahun ini, alhamdulillah seluruh masyarakat kita yang biasanya banyak telah keluh masalah waktulah, masalah tentang terlalu jauh lah, masalah pembuatan KTP, KK, akte kematian harus ke Smeti, tidak. Alhamdulillah pada tahun ini kita menyediakan adalah operator khusus itu semuanya. Dan begitu juga memang ada satu tahap lagi tentang masalah pelayanan masyarakat tentang kependudukan, tentang masalah pembuatan KTP, tentang perekaman. Alat tersebut belum ada di wilayah desa kita, desa Simpang Sudur ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, itu adalah salah satu harapan kami untuk mengadakan di sini semuanya supaya menjadi pelayanan satu pintu terpadu khusus kependudukan. Di situ masyarakat kami mempermudah segala sesuatunya tanpa menghabiskan waktu lagi untuk kesana kesini, cukup hanya di kantor desa Simpang Sudur. Itu dengan secara kependudukan. Dengan secara kewilayahan, kami sebenarnya sangat butuh sangat sekali tentang masalah pemetaan desa. Di pemetaan desa ini, karena saya melihat dari tahun demi tahun itu cuma tunjuk sana tunjuk sini. Nah, akhirnya mana sih sebenarnya yang secara akurat peta wilayah desa Simpang Sudur? Apa tujuan itu semuanya? Tujuan daripada pemetaan itu bagi kami adalah supaya kami tahu rumah kami yang mana yang harus kami kelola. Karena saya sangat besar, sangat tinggi cita-cita saya di desa Simpang Sudur ini. Karena di sini pola sekarang kalau saya melihat desa-desa lain, terutama yang benar-benar di pedesaan, orang itu tidak mencari-cari program apa yang harus dilaksanakan. Beda dengan bagi saya pribadi, Simpang Sudur ini polanya kayak gaya mencari. Mau dibangun jalan-jalan yang mana lagi, mana yang mau dikelola yang mana lagi, akhirnya mencari tentang masalah pembangunan itu. Beda kalau di pelosok-pelosok desa. Oh, aduh ini jalan usaha tani. Kita ini dengan secara tidak langsung saya melihat desa Simpang Sudur ini dibilang desa, memang desa tapi sudah di atas desa. Dibilang kelurahan tidak, tapi sudah mendekati ke kelurahan. Tapi status desa Simpang Sudur tetap di posisi namanya desa. Alhamdulillah kita termasuk adalah desa mandiri, desa Simpang Sudur. Sambil itu juga tentang masalah itu kewilayahan. Harapan kami juga di sini pengembangan demi pengembangan perumahan yang begitu banyak di wilayah desa Simpang Sudur ini. Salah satu perhatian khusus bagi kami, apalagi suatu kebanggaan bagi kami berdirinya di desa kami adalah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Harapan kami ke depannya, bagaimana caranya kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa tanpa meninggalkan tetangga. Jangan nanti orang luar sana semuanya sarjana dalam satu desa, wilayah Simpang Sungai Duren, yang mempunyai pemuda-pemudi tidak sanggup untuk melaksanakan kuliah disebabkan terbatasnya biaya. Mari sama-sama kita tuntaskan. Harapan kami kerjasama yang lebih baik dan bagus dalam segi pendidikan dengan kampus kita, yaitu UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam segi bisnis, kita bisa mengkomunikasikan UMKM baik di dalam dan di luar Simpang Sudur. Mari kita satukan persepsinya tentang masalah bisnisnya, dalam segi ekonomi masyarakat kita, dalam segi pendidikan kita kembangkan, dalam segi ekonomi kita kembangkan sama-sama, supaya jangan nanti jadi takutnya kita ke depannya pendataan kami di desa tentang masalah kelulusan masyarakat di desa adalah ada tingkatan demi tingkatan. Jangan banyak nanti yang tidak tamat sekolah padahal dia di ruang lingkup daripada UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Itu adalah bagi saya
salah satu cambuk. Makanya dari situ, mari sama-sama kita cerdaskan anak bangsa ini. Mari sama-sama kita peduli dengan lingkungan. Win, harapan kami bergerak dalam segi pendidikan dan bagian ekonomi bisnisnya, dan kami pemerintahan desa mendukung segala sesuatunya, apapun yang akan sama-sama kita MOU-kan antara Win, akan tetapi di sini jangan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kami mempunyai aset masyarakatnya, kami mempunyai wilayahnya, dan Win mempunyai perguruan tingginya. Itulah harapan kami yang sebesarnya tentang masalah ini. Mari kita kerjasamakan tentang hal itu semuanya supaya sama-sama tercapai. Winnya jaya, masyarakat Simpang Sungai Duren makmur. Akhirnya kita bersatu dalam satu tujuan. Nah, itulah harapan kami, visi misi yang harus kita satu padukan antara pemerintah Desa Simpang Sungai Duren dengan Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.